Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita memulai hari ini dengan penuh sukacita dan kita akan masuk dalam renungan harian. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang berikan kami hikmat dan kemampuan. Pimpin kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Keluaran 31 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Dan ayat yang menjadi sorotan renungan kita adalah pada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Bunyi firman Tuhan demikian. Lalu firman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian, sesungguhnya kamu harus memelihara hari-hari Sabatku, sebab itulah tanda antara aku dan kamu turun-temurun, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Bapak Ibu, dari ayat bacaan ini saya mau mengambil tema kuduskanlah hari Sabat. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari Sabat merupakan tanda perjanjian Tuhan dan bangsa Israel. Dalam konteks perjanjian, Sabat berfungsi sebagai pengingat akan identitas mereka sebagai umat yang dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan. Perintah untuk menguduskan hari Sabat adalah mengingat akan hubungan yang khusus antara mereka dengan Tuhan yang membedakan mereka dari bangsa lain. Tuhan menguduskan hari Sabat sebagai hari perhentian. Pada ayat yang ke-15 dikatakan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian yang penuh, yang kudus bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mengatakan bahwa melalui Sabat, umat Israel akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang menguduskan mereka. Ini menekankan bahwa kekudusan bukanlah hasil usaha manusia semata, tetapi adalah tindakan ilahi, tindakan Allah. Dengan menguduskan hari Sabat, umat Israel mengingatkan diri mereka bahwa hidup mereka telah dipisahkan untuk tujuan yang lebih tinggi dan mereka harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari Sabat adalah waktu untuk berhenti dari segala pekerjaan dan beristirahat dan meneladani Tuhan yang beristirahat pada hari ke-7 setelah menciptakan langit dan bumi. Tuhan memberikan peringatan keras kepada mereka yang melanggar hari Sabat. Pada ayat yang ke-14 dikatakan, barang siapa yang melanggarnya, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Ayat ini menunjukkan bahwa betapa seriusnya Tuhan memandang pengudusan akan hari Sabat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan kita ini apa yang menjadi implikasi pentingnya hari Sabat dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama menguduskan hari Sabat mengajarkan kepada kita untuk menghargai ritme kehidupan yang seimbang antara bekerja dan beristirahat. Di tengah kesibukan dan tuntutan hidup yang modern, seringkali kita lupa untuk mengambil waktu beristirahat dan memulihkan diri. Hari Sabat mengingatkan kita bahwa istirahat bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hari Sabat adalah kesempatan untuk memperdalam hubungan kita lebih intim dengan Tuhan dan dengan sesama. Dengan berhenti dari pekerjaan rutin, kita memiliki waktu untuk berdoa. Kita memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan memiliki waktu untuk beribadah. Ini juga waktu untuk mempererat hubungan dengan keluarga dan dengan teman saudara-saudara kita yang lain yang seringkali terabaikan oleh karena kesibukan kita yang begitu mengikat kita dalam pekerjaan kita sehari-hari. Hari Sabat mengingatkan kita akan identitas kita sebagai umat Tuhan yang telah dikuduskan. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan tekanan dan penuh dengan tantangan, rintangan, mudah bagi kita untuk melupakan siapa kita dan untuk apa kita hidup. Sabat adalah waktu untuk merefleksikan
dan perenungan diri, kita dapat merenungkan perjalanan hidup kita. Kita dapat mengevaluasi tindakan dan keputusan kita, serta memperbaharui komitmen kita untuk hidup sesuai dengan jalan dan kehendak Tuhan. Melalui perenungan ini kita dapat menemukan kekuatan baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang dan memperbaiki diri dalam mengikuti Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, oleh sebab itu, menguduskan hari Sabat adalah perintah Tuhan yang diberikan bukan hanya untuk umat Israel pada zaman dulu, tetapi juga diberikan dan masih relevan bagi kita pada saat ini. Ini adalah kesempatan untuk kita beristirahat dalam memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan mempererat ikatan kita dengan sesama. Juga ini mengingatkan identitas kita serta panggilan kita sebagai umat Tuhan yang dikuduskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita berkomitmen untuk menguduskan hari Sabat dalam kehidupan kita sebagai tanda kesetiaan kita kepada Tuhan dan sebagai cara untuk memulihkan diri kita secara menyeluruh dari semua aktivitas kesibukan kita untuk kembali ke jalan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa menguduskan dan melakukan hari Sabat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami betapa pentingnya hari Sabat bagi kami, karena merupakan waktu yang Tuhan sudah rencanakan bagi kami untuk kembali merefleksikan diri, beristirahat dari segala kesibukan kami, untuk mengingatkan kepada kami akan tujuan hidup kami kembali kepada Tuhan. Firman-Mu kiranya menguatkan dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.